Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga kalian di pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Sebelum kita masuk materi hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dan bunyikan lonceng notifnya. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi bab 4 mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat menunjukkan contoh sikap kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Submateri yang pertama yang kita bahas adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, di sini Ibu sedikit bercerita tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi anak-anak Ibu, kita merdeka itu atas kerjasama dari pahlawan-pahlawan kita sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerja sama seluruh rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Kerjasama sendiri dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan yang ada. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama yang baik seluruh rakyat Indonesia hingga berhasil mengusir kaum penjajah dari bumi Indonesia. Oleh karena itu, semangat kerjasama para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Adanya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sangat menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Nah, inilah alur kerjasama pahlawan kita untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Adapun pengertian kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah dan menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Adapun contoh kegiatan gotong royong yang ada di Indonesia, yang pertama Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat. Yang kedua, Sikaroban di daerah Palembang. Yang ketiga, Gugur Gunung di daerah Jawa. Yang keempat, Mapalus di Minahasa. Dan yang terakhir, Subak di daerah Bali. Gotong royong sendiri adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan untuk kepentingan bersama. Nah, yang tadi Ibu sebutkan itu adalah istilah gotong royong yang ada di Indonesia. Gotong royong sendiri merupakan ciri khas dalam budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa yang pertama, manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Nah, jadi anak-anak Ibu, kita sebagai makhluk sosial, kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bergotong royong dan kita sebagai manusia itu perlu bantuan manusia lainnya. Nah, di slide berikutnya itu ada permusyawaratan. Permusyawaratan sendiri adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Jadi anak-anak Ibu, karena kita di Indonesia itu adalah sistem demokrasi atau musyawarah, maka setiap keputusan yang dibuat pemerintah itu harus dimusyawarakan bersama-sama. Nah, anak-anak Ibu, di slide ini bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terlihat dalam kehidupan.
Yang pertama itu adalah di dalam sosial politik. Yang kedua adalah kerjasama di dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, kerjasama pertahanan dan keamanan. Yang terakhir adalah kerjasama kehidupan umat beragama. Oke, Ibu akan menjelaskan bagian yang pertama. Yang pertama tadi ada kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik itu sendiri, masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam hal ini, bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi dengan semangat bermusyawarah dan perwakilan. Nah, jadi anak-anak Ibu sekalian, di dalam bidang sosial politik itu butuh namanya musyawarah. Jadi, musyawarah itu sendiri terdapat di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, anak-anak Ibu, yang kedua itu ada namanya kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi itu sendiri diatur pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Contohnya ini anak-anak Ibu, kita sebagai warga negara yang baik dan mengikuti peraturan pemerintah, kita itu harus membayar pajak tepat waktu. Kenapa Ibu bilang harus tepat waktu? Karena dari kita membayar pajak itu, kita itu membantu yang namanya kehidupan ekonomi untuk pemerintah dan untuk rakyat. Nah, disinilah terjadi yang namanya kerjasama dan gotong royong antara bidang kehidupan ekonomi. Oke anak-anak Ibu, yang ketiga ini ada namanya kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama ini diatur di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya di sini itu kita sebagai warga negara Indonesia itu berhak mengamankan atau menjaga lingkungan sekitar. Makanya di lingkungan kita itu dibuat namanya ronda keliling, ronda malam keliling, penjagaan gitu. Jadi bukan hanya TNI, polisi yang mengamankan negara itu, tetapi kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai masyarakat itu kita berhak ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Contohnya yang tadi Ibu bilang di lingkungan kalian itu sendiri. Selain itu, pada pasal 27 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam hal ini, rakyat sebagai komponen pendukung bersama TNI dan Polri sebagai kekuatan utama bekerja sama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Oke anak Ibu, yang keempat itu ada namanya kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama itu sendiri diatur di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan saling toleransi. Nah, anak Ibu, contohnya ini
Maksud dari kerjasama antar umat beragama ini, misalnya kan di negara kita itu ada 6 agama yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut 6 agama yang berbeda, kita itu harus saling menghormati dan harus saling toleransi. Menghormati dan toleransi itu kita harus menghargai agama lain dan tidak boleh menjelek-jelekan agama lain atau membanggakan agamanya itu sendiri. Jadi anak-anak ibu sekalian, walaupun kita berbeda-beda agama, tetapi kita itu satu tujuan. Oke anak-anak ibu, sampai disinilah materi kita pada pagi hari ini. Jika kurang mengerti dan kurang paham, kalian bisa meng-WA atau diskusi melalui grup WA kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian.